Halo sobat sepatang dari sekarang. Oke, kali ini gue geser sedikit dari film animasi dan gue akan ngebahas film SCFI dari Korea yang menurut gue sangat menarik buat dibahas. Film ini berjudul Jang E. Oke, let's go, kita masuk ke ceritanya. Bayangin di masa depan dimana perang gak lagi ngandelin manusia, tapi robot-robot canggih yang dikendalikan oleh salinan otak manusia yang udah meninggal. Gimana kalau otak itu sebenarnya gak pernah diizinkan mati? Gimana kalau ada sisi gelap di balik semua itu? Nah, sisi gelap yang pertama, dunia hancur dan perang tak berakhir. Tahun 2194, bumi udah rusak parah gara-gara perubahan iklim. Manusia pindah ke orbit, bikin koloni di luar angkasa. Tapi kayak biasa, di mana ada manusia, di situ ada konflik. 노노노노노노. 야, 함부로 상황 바꾸면 안 돼. 진짜. Terbentuklah dua kubu besar, Alien Force versus Adrian Republic. Di tengah perang itu muncullah satu nama yang di hadapan umat manusia, Jang E, seorang prajurit legendaris yang katanya gak terkalahkan. 안녕하십니까, 크로노이드 연구소장. 안녕하십니까. 2135 우주에 세워진 스스로를 아드리안 자치국이라고 선포하고 요점으로 바로 넘어갑시다. 2130년에 설립됐습니다. 이용병입니다. 윤정이 그동안 무수히 많은 작전에 참전해서 엄청난 전투 기술, 강한 충성심과 의지, 윤정이 용병의 정신을 이어받자는 마음으로 만들어. Jang E, sang pahlawan atau korban sistem. Tapi tunggu dulu, Jang E bukan lagi manusia, dia udah semacam robot atau lebih tepatnya AI militer dari salinan otaknya sendiri. Dan disinilah keanehannya mulai muncul. Salinan otak Jang E dipakai buat bikin robot perang. Tapi setiap kali simulasi dijalanin, AI-nya gagal terus di bagian yang sama. Apakah ini cuma bug atau otaknya sengaja dibatasi? 주요 원인이라고 생각하는 사람들이 꽤 있어. 지금의 이 상황에서 윤정희 팀장을 반드시 해서 지금 아드리안 내전이 40년째 이어지고 연합군의 영웅으로 만들 겁니다. Nah, yang ketiga, konspirasi korporasi Kronoid. Nah, ini yang bikin merinding. Semua proyek AI dikendalikan oleh Kronoid, perusahaan teknologi paling kuat di masa depan. Mereka bilang otak Jang E dari ibunya sendiri, Si Hyun, yang juga ilmuwan utama proyek ini. Tapi ada yang janggal. Kenapa proyek ini nggak pernah diselesaikan? Kenapa simulasi terus-terusan gagal padahal teknologi udah canggih banget? Ternyata Kronoid gak lagi butuh senjata perang. Mereka sekarang jual AI buat pasar komersil, robot pengasuh, pelayan, pacar virtual, dan Jang E. Dia mau jadiin produk massal buat pasar komersil. Nah, yang keempat, kebenaran tentang kematian Jang E. Dan ada satu rahasia yang paling serem. Seo Hyun, anak Jang E, akhirnya sadar bahwa ibunya nggak pernah benar-benar mati. Otaknya disimpan, disimulasikan, diputar terus-menerus dalam ribuan percobaan yang bikin trauma. 도킹 완료됐습니다. 그 연구가 더디지. 자,
Ini bukan AI, ini penyiksaan digital. Jiwa ibunya terjebak dalam algoritma, diulang-ulang, gagal, ulang, gagal, ulang. Demi apa? Demi uang, demi pasar, demi kapitalisme masa depan. 팀장님, 조금 후의 전투에서 식물인간이 됩니다. 준비 다 됐으면 시작하세요. 고생하셨습니다. 만약에 인연 있으면 또 봬요. 회장님이 얼마나 열심히 하셨는데 회장님 마음도 모르고 있는. Di akhir film, Sehun akhirnya nyelamatin satu versi Jang E dan membiarkannya hidup bebas. Tapi pertanyaannya adalah versi mana yang diselamatkan? Apakah itu Jang E yang asli atau cuma AI yang percaya dia manusia? Apakah dia bebas atau cuma masuk ke simulasi lain yang lebih besar? Dan yang paling mind-blowing, kalau kita bisa nyimpen otak seseorang, apakah kita juga bisa nyalain ulang manusia? Atau malah manipulasi ingatan atau identitas mereka? 정희 팀장. Jang E bukan cuma soal robot dan perang. Ini tentang masa depan manusia yang dikendalikan oleh teknologi dan korporasi. Dan ketika jiwa bisa dijual dalam bentuk data, siapa yang masih bisa disebut hidup? Jadi sekarang gue tanya, kalau otak kalian bisa di-copy, kalian masih dibilang manusia atau enggak? Drop pendapat kalian di komentar. Dan kalau lo suka teori kayak gini, kita akan bahas dengan film-film yang lain. See you di dimensi berikutnya. Bye bye.